Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sedulur kabeh. Kalau kamu lahir di Wage, coba angkat tangan dulu. Nggak kelihatan sih angkatnya, tapi ya wis lah, anggap aja gue lihat dari sini. Pernah nggak kamu ngerasa hidupmu tuh nggak biasa? Bukan berarti kamu calon sultan, bukan juga berarti kamu jodohnya 4. Tapi ada rasa, kok gue beda ya? Dan anehnya, yang lahir di Wage sering ngerasain hal yang sama. Tenang, ini bukan mau nakut-nakutin, cuma kita mau ngobrol pelan-pelan. Karena tanda ini biasanya nggak datang sambil teriak, tapi datangnya halus, kayak mantan yang tiba-tiba nge-like story. Tanda pertama, sering merasa nggak nyetel. Orang Wage sering ada di tengah keramaian, tapi rasane kayak nonton dari luar. Temen ketawa, dia ikut ketawa, tapi dalam hati mikir, ini kenapa ya gue nggak se-happy itu? Bukan karena sombong, bukan karena antisosial, tapi kayak ada jarak tipis antara dirinya dan dunia. Kadang mereka lebih nyaman sendiri, bukan karena nggak laku. Salah, maksudnya bukan karena nggak punya temen, tapi karena pikirannya dalam. Dan orang yang pikirannya dalam biasanya capek sendiri, capek mikir, capek ngerasa. Padahal orang lain santai-santai aja. Nah lo, relate nggak? Tanda kedua, intuisi kebangetan tajem. Iki nih yang sering bikin orang Wage bingung. Kadang tiba-tiba nggak enak hati. Nggak tahu kenapa. Terus beberapa jam kemudian beneran ada kejadian. Dan kamu cuma bisa bilang, lah, gue wis feeling tadi. Temen kamu mungkin bilang, kebetulan. Tapi kok kebetulannya sering banget. Orang Wage biasanya peka. Masuk ruangan aja bisa ngerasa. Iki koyoke ono yang gak beres. Padahal belum ada yang ngomong apa-apa. Kadang mereka bisa tahu orang lagi bohong. Padahal gak ada bukti. Bukan cenayang, bukan dukun wifi, tapi ada kepekaan batin yang beda. Masalahi, kalau terlalu peka, hidup jadi capek. Karena kamu ngerasain sesuatu yang orang lain gak rasain. Dan itu gak selalu enak. Tanda ketiga, hidup gak pernah flat. Coba jujur, hidup kamu sering naik turun gak jelas. Kadang lagi di atas banget, rezeki lancar, mood bagus, tiba-tiba bruk. Seolah semesta bilang, udah ya, sekarang latihan sabar dulu. Orang Wage sering ngerasa hidupnya kayak roller coaster. Nggak pernah bener-bener datar. Kalau bahagia, bisa bahagia banget. Kalau sedih ya dalam banget. Kayak nggak dikasih setelan biasa aja. Pertanyaannya, kenapa harus se-ekstrim itu? Apa memang ada sesuatu yang lagi ngebentuk kamu? Atau memang dari awal jalannya sudah beda? Tanda keempat, suka mikir yang dalam-dalam. Ini yang bikin orang bilang, kamu kebanyakan mikir. Padahal bukan kebanyakan, cuma mikirnya jauh. Orang Wage sering gak puas dengan jawaban simpel. Kalau orang lain bilang, udahlah jalanin aja, dia malah mikir, kenapa harus jalanin? Arah mana? Maknanya apa?
Kadang kepikiran soal hidup, soal takdir, soal tujuan. Kadang mikir malam-malam sampai susah tidur. Orang lain nyenyak. Dia malah debat sama pikirannya sendiri. Lucu ya? Tapi justru di situ letak bedanya. Itu baru sebagian tanda. Masih ada satu tanda lagi yang lebih dalam. Dan biasanya orang wage mulai sadar tanda itu justru setelah melewati fase berat dalam hidupnya. Kalau kamu merasa relate dengan yang tadi, mungkin ini bukan kebetulan. Di part 2 nanti kita bahas tanda yang lebih ngena, yang bikin kamu mungkin bakal bilang, pantesan. Lanjut part 2 sedulur kabeh. Kenapa selalu kamu yang kuat? Kalau di part 1 kamu mulai ngerasa, lah kok kayak gue banget? Tenang, kamu nggak sendirian. Karena yang kita bahas ini bukan soal mitos nakut-nakutin, tapi pola. Dan pola ini sering muncul pada orang yang lahir di wage. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa orang wage itu jarang dikasih hidup yang biasa-biasa aja? Kenapa sering banget diuji? Dan kenapa kalau ada masalah di keluarga, kok kayaknya kamu yang harus kuat duluan? Nah, di sini mulai dalam. Tanda kelima, selalu jadi penahan beban. Pernah nggak kamu ngerasa? Di keluarga kamu yang paling banyak mikir itu kamu. Ada masalah, kamu yang menenangin. Ada konflik, kamu yang jadi penengah. Padahal kamu juga lagi capek. Orang wage sering punya peran aneh ini. Bukan karena dipilih secara resmi. Nggak ada SK dari RT. Tapi entah kenapa, orang-orang nyaman cerita ke kamu. Kamu jadi tempat curhat. Tempat sandaran. Tapi siapa tempat kamu sandaran? Nah, itu yang sering kosong. Dan anehnya lagi, kamu jarang benar-benar cerita ke orang lain. Karena kamu ngerasa, nanti malah nambah beban. Jadi kamu simpen sendiri. Dan lama-lama, kamu jadi kuat. Bukan karena mau, tapi karena kebiasa. Tanda keenam, sering merasa disalahpahami. Ini nih yang bikin orang wage kadang kesel dalam hati. Mereka niatnya baik, tapi sering dianggap dingin. Mereka diam karena mikir, tapi dibilang sombong. Mereka hati-hati ngomong, tapi dianggap nggak peduli. Padahal di dalamnya tuh rame banget. Pikirannya jalan terus, perasaannya dalam banget. Cuma nggak semua orang bisa lihat itu. Kadang kamu cuma senyum dan bilang, ya udahlah, padahal dalam hati, coba aja kamu ngerti. Tapi ya udahlah, namanya juga hidup. Orang wage sering belajar satu hal, nggak semua orang harus paham kamu. Dan itu kadang bikin mereka terlihat kuat, padahal cuma udah kebel aja. Tanda ketujuh, bangkitnya selalu lebih kuat. Ini yang paling menarik. Coba kamu ingat, berapa kali kamu jatuh? Berapa kali kamu merasa, udah deh, capek banget. Tapi anehnya, kamu tetap bangkit. Pelan, nggak heboh, tapi bangkit. Orang wage sering punya daya tahan mental yang nggak kelihatan. Mereka bisa hancur dalam diam, tapi juga bangun dalam diam. Kayak bambu. Ditiup angin kencang, dia nunduk, tapi nggak patah. Dan semakin sering diuji, semakin dalam akarnya. Mungkin itu kenapa hidupnya nggak pernah flat. Karena sedang dibentuk. Tapi dibentuk jadi apa? Nah, itu yang jarang dibahas orang. Ada satu pola lagi yang sering muncul pada orang wage. Biasanya baru terasa ketika usianya makin matang. Mereka mulai sadar,
Semua fase berat yang dulu bikin nangis ternyata membentuk sesuatu. Mereka jadi lebih bijak, lebih tenang, lebih nggak gampang panik. Dan yang paling aneh, orang yang dulu meremehkan mereka pelan-pelan mulai menghargai. Tanpa mereka minta, tanpa mereka pamer. Kayak ada fase dalam hidup orang wage yang memang lambat, tapi pasti. Bukan tipe yang langsung bersinar. Tapi kalau sudah waktunya, nggak bisa dianggap remeh. Sekarang, coba jawab dalam hati. Dari semua tanda tadi, berapa yang kamu rasakan? Kalau cuma satu, mungkin kebetulan. Kalau hampir semua, mungkin memang ada pola yang sedang bekerja dalam hidupmu. Di part 3 nanti, kita bahas sisi yang jarang banget dibicarakan. Tentang potensi sebenarnya orang wage. Dan kenapa mereka sering terlambat terlihat, tapi sulit dihentikan. Kita lanjut part 3 sedulur kabeh. Terlambat bersinar, tapi susah dihentikan. Kalau dari part 1 dan 2, kamu ngerasa hidupmu kayak skrip yang lagi kita bacain, tenang. Sekarang kita nggak ngomong soal ujian lagi. Nggak ngomong soal capek lagi. Sekarang kita ngomong soal hasilnya. Karena orang wage itu unik. Mereka jarang meledak di awal. Jarang viral tiba-tiba. Tapi kalau sudah waktunya naik, biasanya stabil dan susah digeser. Kayak kompor arang. Awalnya lama nyala. Tapi kalau sudah panas, jangan deket-deket. Tenang. Tanda ke-8. Potensi yang matangnya lambat. Banyak orang ingin cepat berhasil, cepat kaya, cepat dikenal. Orang wage seringnya jalannya pelan. Kadang mereka lihat teman-temannya sudah jauh duluan, sudah mapan, sudah kelihatan hasilnya. Sementara mereka masih proses. Dan itu bikin overthinking. Kenapa gue lama banget ya? Padahal yang sedang terjadi bukan lambat, tapi sedang dipadatkan. Orang wage sering punya fondasi mental yang kuat, karena ditempa lama. Dan ketika fondasinya jadi, bangunannya nggak gampang roboh. Makanya banyak orang wage yang justru stabil di usia matang. Bukan tipe yang heboh muda lalu redup, tapi tipe yang pelan-pelan naik, terus orang baru sadar. Kok dia sekarang beda ya? Tanda ke-9. Daya tarik yang nggak banyak gaya. Orang wage jarang cari perhatian. Nggak suka terlalu pamer. Nggak terlalu banyak drama. Tapi aneh, justru itu yang bikin mereka menarik. Karena ada aura tenang. Orang nyaman di dekat mereka. Walaupun mereka nggak banyak ngomong. Kadang orang baru sadar setelah lama kenal. Dia tuh dalam banget ya. Masalahnya, karena nggak suka tampil, potensinya sering tersembunyi. Dan disinilah kesalahan banyak orang wage. Mereka terlalu lama sembunyi. Padahal ketika mereka mulai berani muncul, impact-nya beda. Nggak rame-rame banget, tapi kuat. Tanda ke-10. Saat orang wage sadar nilainya. Ini momen penting. Dalam hidup orang wage biasanya ada satu titik balik. Bisa karena kegagalan besar, bisa karena kehilangan, bisa karena kecewa berat. Tapi dari situ, mereka mulai sadar satu hal. Ternyata gue kuat juga ya. Dan sejak itu, cara mereka melihat hidup berubah. Mereka jadi nggak gampang minder, nggak gampang terpengaruh omongan orang, karena mereka sudah pernah jatuh dan bangkit. Dan orang yang sudah pernah jatuh tapi tetap berdiri, biasanya susah dijatuhkan lagi. Bukan berarti kebal, tapi sudah paham ritmenya, sudah tahu rasanya hancur, jadi nggak terlalu takut lagi. Tanda ke-11. Kenapa wage sering terlihat beda?
Sekarang kita jawab pertanyaan dari awal. Kenapa orang wage sering merasa beda? Karena jalane memang nggak umum. Mereka jarang puas dengan hidup standar. Jarang nyaman dengan zona aman terlalu lama. Dan seringnya, hidup memaksa mereka naik level. Pelan-pelan. Makanya, kalau kamu lahir di wage dan merasa hidupmu berat, mungkin bukan karena kamu sial, tapi karena kamu sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih mateng. Cuma ya itu, prosesnya nggak selalu enak. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Setelah tahu semua ini, kamu mau tetap menganggap dirimu biasa aja, atau mulai sadar bahwa pola hidupmu bukan kebetulan? Orang wage jarang terlihat paling cepat, tapi kalau sudah waktunya bersinar, biasanya nggak cuma terang, tapi tahan lama. Kalau kamu merasa relate dari part 1-3, mungkin memang sudah waktunya kamu berhenti meragukan diri sendiri. Lanjut part 4 sedulur kabeh. Bukan takdirnya kecil, cuma kamu yang kebanyakan ngerim. Dari part 1-3, kita sudah bahas tanda, ujian, sampai potensi. Sekarang jujur-jujuran dikit ya. Kadang yang bikin orang wage nggak maju itu bukan karena nasib, bukan karena wetonnya, bukan karena garis tangan, tapi karena dirinya sendiri. Ya, santai dulu, jangan langsung defensif. Kadang kamu ini potensinya gede, tapi rem tangannya nggak pernah dilepas. Kesalahan pertama, terlalu banyak mikir, kurang eksekusi. Orang wage itu mikirnya dalam, banget. Sampai kadang sebelum mulai sesuatu, sudah keburu mikirin kemungkinan gagal. Gimana kalau nggak berhasil? Gimana kalau orang nggak suka? Gimana kalau diketawain? Akhirnya, nggak jadi mulai. Padahal yang diketawain itu biasanya cuma di kepala sendiri. Orang lain sibuk mikirin hidupnya masing-masing. Karena terlalu hati-hati, kadang peluang lewat begitu saja. Dan orang wage sering sadar peluang itu setelah lewat. Lalu ngomel sendiri. Harusnya tadi gue coba. Nah loh. Kesalahan kedua, terlalu kuat sendiri. Ini nih yang kelihatannya keren, tapi bahaya. Orang wage sering ngerasa, nggak usah ngerepotin orang. Akhirnya, semua dipikul sendiri. Masalah kerjaan, sendiri. Masalah keluarga, sendiri. Masalah hati, apalagi. Padahal kuat itu bagus, tapi kalau semuanya sendirian terus, ya capek juga. Kadang yang bikin kamu lambat maju bukan karena nggak mampu, tapi karena kamu nggak mau minta bantuan. Dan lucunya, kamu sering bantu orang lain tanpa pikir panjang. Tapi giliran kamu butuh bantuan, malah bilang, nggak apa-apa kok. Itu bukan kuat, itu gengsi halus. Kesalahan ketiga, meremehkan diri sendiri. Ini yang paling sering. Orang lain lihat kamu punya kualitas, punya ketenangan, punya cara berpikir beda. Tapi kamu sendiri merasa, biasa aja. Karena kamu terbiasa melihat kekuranganmu sendiri. Kamu tahu sisi lemahnya. Kamu tahu overthinkingnya. Akhirnya kamu lupa bahwa nggak semua orang punya kedalaman seperti kamu.